Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudulkan Tafsir Muqatil karya Muqatil bin Sulaiman. Yang mana di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Wahyuni Mahbengi, Rahmayani dan Fahria Mulyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Mufassir, yaitu biografi dari seorang Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Adhi al-Khurasani dikenal dengan nama kunyah Abu al-Hasan al-Balkhi. Beliau lahir di kota Balkh, salah satu kota yang berada di Khurasan. Tidak banyak yang mengetahui kapan beliau lahir. Namun ada data yang menyebutkan bahwa kelahiran beliau berselang waktu 4 tahun dari wafatnya Al-Dahhak bin Muzahim Al-Hilali. Hal ini juga dibuktikan dengan riwayat yang diambil dari Sulaiman bin Ishaq, di mana bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Al-Dahhak. Apabila riwayat ini benar, maka Muqatil lahir pada tahun 109 Hijriah, karena Al-Dahhak wafat pada tahun 105 Hijriah. Muqatil juga dikatakan dengan Salim bil Ahwaz al-Mazini, utusan dari khalifah terakhir Bani Umayyah, Nars bin Sayyar di Khurasan. Saat itu Muqatil berusia 40 tahun, sehingga kemungkinan ia lahir pada kisaran tahun 80 Hijriah. Informasi lain dari Ubaid bin Sulaiman menyebutkan bahwa Muqatil sempat bertemu dan banyak merujuk pada Al-Dahhak, terutama dalam tafsirnya. Muqatil wafat pada tahun 105 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya Muqatil hidup pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Abu Abbas al-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur. Maka kemungkinan besar ia juga mengalami akhir dari pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa awal pemerintahan Bani Umayyah, keilmuan Islam banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang, baik dalam bidang perkembangan maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa itu fokus kajian bidang pendidikan, pada kajian teologis seperti hukum Islam dan tafsir. Pada masa ini sebagian besar buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Syriah dan Aramaik. Meskipun kemajuan ilmu pengetahuan terjadi pada kisaran abad 10 sampai 11 Masehi, namun dasar-dasar ilmu pengetahuan sudah dibentuk oleh generasi awal Bani Umayyah. Adapun beberapa karya dari Muqatil bin Sulaiman, yaitu yang pertama Al-Ayat Al-Mutasyabihat, Al-Aqsam wa Al-Lughat, Tafsir Al-Qamsumiyah, Ayat min Al-Quran, Tafsir Muqatil bin Sulaiman, Al-Taqdim wa Al-Ta'hir, Al-Jawabat fi Al-Quran, Ar-Raddu ala Al-Qadariyah, Al-Qiraat, Al-Nasik wa Al-Mahsuk, Al-Wujuh wa Al-Nazair fi Al-Quran. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang atau motivasi dari penulisan kitab ini. Tafsir Muqatil bin Sulaiman pertama kali disunting oleh Dr. Abdullah Mahmud Syahatah pada tahun 1966 dan diterbitkan sebanyak 5 jilid pada tahun 1580 sampai 1957 oleh Hayat Al-Amma di Kairo. Kitab tafsir ini memiliki 5 jilid, di mana kitab tafsir ini belum banyak diedarkan di pasaran luas karena isi kitab yang masih diperdebatkan oleh para ulama, khususnya dalam bidang teologis. Karena penafsirannya tentang keesaan Allah dianggap menyimpang oleh mayoritas pengamat Mu'tazilah. Sedangkan Muqatil yang termasuk golongan Syiah Zaidiyah kemungkinan besar karena ia berasal dari golongan yang tersisi. Kitab tafsir Muqatil ini ditulis sendiri oleh Muqatil bin Sulaiman yang ditulis secara utuh. Tidak ditemukan secara rinci kapan waktunya, tujuan beserta maksud dari penulisan kitab tafsir Muqatil.
Dapat kita ketahui bahwa Muqatil adalah salah satu ulama yang produktif dalam menghasilkan sebuah karya. Salah satu yang mendorong Muqatil menulis beberapa kitab adalah karena sikap Abbasiyah antara Muqatil dengan Jam bin Safwan. Mereka saling menulis kitab untuk menjawab perdebatan yang terjadi di antara keduanya. Kemudian sistematika penafsiran dan sistematika penulisan tafsir, di mana di dalam tafsir ini Muqatil menggunakan sistematika tartib mushaf, yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Quran sesuai urutan surah dalam Al-Quran Ras Utsmani. Dan sistematika penulisannya yaitu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya Rahmayani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang selanjutnya itu ada sumber penafsiran. Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, sumber yang dirujuk Muqatil sangat bervariasi. Sebagaimana para mustafsir klasik pada saat itu, Muqatil banyak merujuk keterangan yang bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya, sumber yang digunakan Muqatil adalah hadis Nabi, dan sumber lain yang digunakan oleh Muqatil adalah qiraat, dan selanjutnya juga merujuk pada qaul al-sahabi, dan yang selanjutnya itu merujuk pada perkataan para tabi'in. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dan corak penafsiran. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Muqatil menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran yang ditinjau dari berbagai aspek seperti sisi kebahasaan, manasabah, dan asbab an-nuzul. Selain itu, dalam penafsiran, Muqatil juga menggunakan corak sastra, yaitu tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah linguistik. Seperti yang dijelaskan oleh Kaspertek, ia menyebutkan bahwa Muqatil adalah orang yang pertama yang mengenalkan analisis gramatikal terhadap teks Al-Quran dengan pendekatan stilistik linguistik. Adapun secara rinci langkah-langkah metode yang dilakukan Muqatil dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah: yang pertama, mencantumkan informasi jumlah ayat dan klasifikasi makkiyah dan madaniyah ayat. Dan yang selanjutnya itu ia menuliskan keseluruhan ayat secara lengkap dalam satu surah. Selanjutnya Muqatil mulai menjelaskan aspek asbabul an-nuzul. Kemudian Muqatil melanjutkan penafsiran dengan menjelaskan hikmah ayat tersebut hingga hikmah itu ditunjukkan sebagai pelajaran bagi umat Islam agar senantiasa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan materi kami mengenai komentar para ulama tentang kitab tafsir Muqatil, di mana pada zamannya Muqatil bin Sulaiman ternyata dikenal sebagai sosok yang diragukan kredibilitasnya oleh banyak pihak, seperti oleh ulama ahli tafsir dan para ulama ahlul hadis, di mana semua mengatakan bahwa Muqatil bin Sulaiman itu dianggap tidak siqah dan celaan berupa jarah senantiasa disematkan kepadanya. Seperti Imam Asy'ari menyatakan bahwa Muqatil bin Sulaiman itu adalah seorang mujassimah. Beliau mengatakan bahwa Muqatil bin Sulaiman itu adalah seorang mujassimah. Kemudian ada juga Imam Az-Zahabi menjarah Muqatil bin Sulaiman karena dia banyak menukil riwayat-riwayat Israiliyat dari kaum ahlul kitab ketika menafsirkan ayat Al-Quran, yang mana narasinya tak sepenuhnya bisa diverifikasi validitas datanya, meskipun menurutnya dianggap sesuai dengan kitab suci Yahudi dan Nasrani. Kemudian belum ditemukan sebuah pernyataan dari para ulama ahlul hadis yang mendetail Muqatil bin Sulaiman, tetapi
semua justru menjarah Muqatil bin Sulaiman. Fakta historis justru berbicara lain. Kemudian mufasir generasi awal Ibnu Juraiz misalnya ternyata menyebut Ismail sebagai Zabih, anak yang dijadikan kurban oleh Abraham atau Ibrahim. Berikutnya ada contoh dari tafsir. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran, seperti firman Allah di dalam Quran surah As-Saffat ayat 53, yang artinya, apakah apabila kita telah mati dan kita menjadi debu dan tulang belulang, apakah kita akan benar-benar dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Di mana tafsirnya itu yakin akan diberi pembalasan di hari ketika yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersumber dari hadis Nabi, Muqatil dalam penafsiran kata Al-Ma'un dalam Quran surah Al-Ma'un ini menafsirkan kata tersebut dengan merujuk pada sabda Nabi yang artinya telah berkata Abu Salih dan dikatakan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Ma'un adalah jarum dan air dan api dan apa-apa yang ada di dalam rumah. Kemudian yang ketiga bersumber dari qiraah. Ketika Muqatil menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya orang-orang yang meninggal dunia antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beribadah 4 bulan 10 hari, kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Muqatil di mana di ayat ini Muqatil menafsirkan kalimat falan najaha alaikum dengan menggunakan qiraah Ibnu Mas'ud. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada dosa bagi perempuan yang sudah selesai masa iddahnya untuk bersolek dan menikah lagi. Kemudian yang keempat yaitu bersumber dari Qaul Asy-Syahabi, di mana saat Muqatil menafsirkan kata solaha dalam Quran surah Al-Hijr ayat 26, ia merujuk pada riwayat Ibnu Abbas yang mana kata tersebut bermakna tanah yang kasar. Kemudian bersumber dari tabi'in, penafsiran terhadap kata kanza yang terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 82. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.